Betapa menakutkannya jika manusia berubah menjadi manusia kayu. Wanita ini bergerak perlahan. Anggota tubuhnya seperti mainan yang dirakit. Perlahan mendekati dua gadis itu. Bill di sebelahnya mengingatkannya. Mulut kamu memiliki serangga. Apa? Hanya sedetik kemudian, serangga itu muncul di lantai. Siren menginjaknya dengan kakinya. Mengira sudah aman. Tetapi serangga itu menyelinap melalui sepatunya dan memanjat kakinya. Mulai bergerak di atasnya. Tidak, ia di dalam kaki aku. Kemudian serangga yang tak terhitung jumlahnya muncul. Melahap Siren seperti kilat. Energi material dari tubuh manusia diserap oleh manusia kayu. Bill yang berdiri di sana hanya bisa mencoba menenangkan diri. Karena ini bukan orang mati pertama yang dilihatnya. Di mansion itu, ada banyak orang muda yang meninggal seperti itu. Pria tua berambut perak ini adalah pemilik mansionnya. Dia menggunakan umur panjang manusia untuk memperpanjang umur gadis kayu ini. Ketika dokter melihat rumah besar itu, dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini. Karena cuaca saat ini tidak berangin. Tetapi pohon-pohon di sekitarnya bergetar tanpa henti. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk menyelidiki kebenaran. Sampai larut malam, Landelot tiba-tiba muncul di kamar. Menakuti semua orang sejenak. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya di sini untuk mengkonfirmasi sedikit. Semua orang ada di sini. Saat ini dokter mendekati dan bertanya Landelot, siapa nama presiden baru negara kita? Tapi Landelot tetap tidak bisa menjawab. Lalu dia perlahan mendekati dokter dan berkata, malam akan datang, perhatikan aman. Lalu dia menoleh, mengetuk sekolah dengan piring perak beberapa kali, dan keluar. Menghilang ke dalam kegelapan. Anehnya, tidak lama kemudian, ada suara gemerisik di dalam ruangan. Si pirang mengira itu angin di luar. Dan tidak keberatan berlari ke atas untuk bersiap-siap tidur. Sampai jumpa besok pagi. Namun setelah si pirang menutup pintu, tiba-tiba terdengar teriakan memilukan di dalam kamar. Bill terkejut. Apalagi sekarang kenop pintu kamar terkunci total. Kemudian ketukan dari semua sisi muncul. Langit-langit, sudut dinding semuanya memiliki suara aneh. Jendela di sekitar juga terbuka dan tertutup. Sedangkan dokter di bawah juga mendengar suaranya. Sekaligus engsel di semua pintu tertutup rapat. Menjebak mereka di sini. Pada saat ini, gadis berambut panjang itu tiba-tiba mengalami klaustrofobia. Dia ingin segera pergi dari tempat ini. Akhirnya menemukan pintu yang tidak terkunci. Begitu saat pintu tertutup dia sudah berlari keluar. Tetapi tepat setelah itu, sesuatu muncul di belakangnya. Setelah itu adalah teriakan yang menyedihkan. Apakah gadis berambut panjang itu hidup atau mati? Tidak ada yang tahunya. Sekarang dokter menyadari bahwa melihat dinding ini bukan hanya keberadaan kita di sini. Pasti ada rahasia tersembunyi di sini. Di lantai atas, Bill tiba-tiba menemukan teman sekamarnya terjebak di dinding. Tidak bergerak. Terlihat sangat menyeramkan. Lalu Landelot tiba-tiba muncul lagi. Saat dia mematikan musik, tubuh pria itu juga ditelan oleh dinding. Saat ini dia berbisik kepada Bill. Sekarang dia telah menjadi bagian dari mansion. Setelah dengarnya, kedua gadis itu ketakutan dan lari. Mereka membuka pintu di ujung koridor. Lalu pergi ke puncak mansion, di mana rahasia kanibal tempat ini disembunyikan. Lalu keduanya pergi ke kamar yang terletak di atas villa. Saat ini sebuah tangan muncul di depannya. Putri Landelot muncul. Tetapi dia berubah menjadi orang kayu. Siren merasakan sesuatu yang tidak biasa jadi ingin segera pergi. Tapi hasilnya malah dikepung oleh Dryad dan yang lainnya. Diikuti oleh teriakan yang menyedihkan. Siren benar-benar dimakan hidup-hidup. Bill berdiri menyaksikan semuanya dan tercengang. Dia ingin dokter datang ke sini sesegera mungkin. Tetapi dokter sedang di gudang. Dia berdasarkan informasi yang dia dokumentasikan di sana, menemukan bahwa setiap 20 tahun, akan ada sekelompok anak muda yang datang untuk tinggal. Apalagi mereka semua menghilang di malam hari. Kemudian dokter mendengar suara dan bergegas ke arah suara itu. Siapa di sini?
Pada saat ini seekor serangga Dryad merangkak keluar dari pintu depan. Tentakelnya masih memancarkan cahaya seperti mutiara. Dia pikir serangga ini berasal dari luar angkasa. Lalu banyak serangga Dryad merangkak keluar dari dinding. Keduanya langsung kabur. Kemudian bertemu dengan Landelot yang telah lama menunggu mereka. Dokter segera bertanya padanya, "Di mana para pemuda yang hilang?" Landelot dengan jujur mengatakan kepadanya, 7 tahun yang lalu putrinya mendapat penyakit serius, yang tidak dapat disembuhkan dengan teknik medis apapun. Sampai makhluk asing ini muncul, mengobati penyakit putrinya, yang ditukar dengan syarat bahwa, setiap 20 tahun, ia dipaksa untuk memberikan nutrisi manusia kepada mereka untuk bertahan hidup. Setelah mendengar ini, Harry panik dan lari. Namun akibatnya tangga kayu di bawah kakinya menahan kakinya. Kemudian Landelot mengetuk satu sisi kayu dengan garpu perak lagi. Suara itu dengan cepat menarik Dryad datang. Harry ditelan seluruhnya oleh mereka. Dokter segera mundur. Dia ingin segera melihat putri Landelot. Karena dia adalah seorang dokter yang bisa menyembuhkan penyakit putrinya. Tidak ada pilihan lain, Landelot membawa dokter ke atas villa. Dokter dengan sangat penasaran menatap gadis kayu di depannya. Akhirnya menemukan jawabannya. Pada 70 tahun yang lalu, untuk membuat putrinya bahagia, Landelot menemukan serangga ini di kebun, dan meletakkannya di nakas tempat tidurnya. Sesuai dengan suara kotak musik, serangga Dryad ini dibangunkan, sekaligus mulai mengobati penyakit Eliza. Harga yang harus dibayar adalah mengubahnya menjadi orang kayu. Pada saat ini, Bill mengajukan pertanyaan. Mengapa seorang lelaki tua dengan rambut putih sepertinya mengambil serangga dari kebun untuk diberikan kepada putrinya? Juga bagaimana dia bisa hidup 70 tahun tanpa mati? Mendengar pertanyaannya, dokter mengerti sepenuhnya. Dia lupa bahwa rentang hidup manusia hanya beberapa dekade singkat. Sekarang dokter menggunakan obeng untuk memindai seluruh tubuhnya. Lalu wajahnya menunjukkan keterkejutan. Karena lelaki tua ini bukan ayah Eliza, tetapi putranya. Serangga membiarkan Landelot mempertahankan suara dan penampilannya, tapi tidak bisa mempertahankan ingatannya. Jadi orang yang memberikan serangga itu kepada Eliza sebelumnya bukanlah ayah, melainkan seorang anak yang ingin ibunya cepat sembuh. Kemudian Landelot mulai menangis. Dia merahasiakan identitasnya selama 70 tahun. Dan sudah membunuh banyak orang untuk memberi makan serangga Dryad. Hanya ingin ibunya bersamanya. Sampai identitasnya terungkap oleh dokter. Landelot marah, mengeluarkan garpunya dan memutuskan untuk membunuh dokter. Kemudian serangga Dryad muncul, siap menyerang dokter. Eliza di sampingnya telah menghentikan putranya. "Kamu tidak bisa hidup hanya untuk aku. Kamu harus pergi melihat dunia luar." Tetapi dia masih keras kepala. Tak berdaya, Eliza harus memegangi lengannya. Lalu mencoba menghibur putranya. Memilih untuk membiarkan serangga Dryad menelannya. "Terima kasih." Kemudian Siren juga dibebaskan di bawah bantuan Eliza. Mereka dengan cepat berlari keluar dari villa. Di luar, dokter melihat seluruh villa perlahan runtuh. Rahasia rumah kanibal mengikuti dan terkubur selamanya.